Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi alamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi ala sihhati wal afiyah. Alhamdulillahi ali jami'in ni'am. Adh-dhahirati wal batinah, sabiqati wal ahiqat dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilal khairu amru kulluhu siru wa alaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh arsalallahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar bila kita taat kepada perintah Allah, dan tidak ada kerugian dan bahaya yang amatlah besar bila kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tandanya seorang itu akan beruntung, tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seseorang, tandanya Allah cinta kepada seseorang, yaitu bila orang itu dipahamkan oleh Allah kepada agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa yang ingin dijadikan Allah orang baik, dijadikan Allah orang yang beruntung dunia dan akhirat, Allah pahamkan dia dengan agama, pahamkan dia mengenal iman, mengenai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga dia mantap yakin hanya kepada Allah berharap, takut hanya kepada Allah, mantap yakin tidak ada pemimpin yang harus diikuti, zahir dan batin, dunia akhirat, dalam segala hal, kecuali yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap dan yakin kepada kehidupan akhirat, sehingga cita-citanya siang dan malam adalah membangun akhirat. Ini adalah kepahaman yang pertama tentang kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang paham kalimat la ilaha illallah dipahamkan mengenai amal-amal, yaitu tentang amal agama, memperbaiki ibadahnya yang sudah baik bertambah baik, memperbaiki muamalah, muasyarahnya dan akhlaknya. Dia punya kepahaman yang benar mengenai solat, dianggap perkara ini perkara yang penting. Inilah orang yang dipahamkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Orang yang dipahamkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini akan senantiasa memperbaiki sholatnya. Yang sangat-sangat penting ini, bagaimana tidak penting, sedangkan sholat itu adalah menghadap kepada Allah. Sholat itu menghadap kepada Allah. Inilah yang dianggap sangat penting. Sholat itu adalah menunaikan panggilan Allah. Sholat itu adalah menghadap langsung kepada Allah. Bagaimana tidak penting? Orang yang paham kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka di dalam dirinya akan senantiasa mementingkan sholat daripada segala hal yang ada di dunia ini. Sholat Jumat ini adalah menghadap Allah, maka dia pentingkan menghadiri sholat Jumat. Jangan sampai khotib naik mimbar kita baru datang. Ini namanya orang tidak paham kalimat la ilaha illallah. Ini tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, seperti yang dikatakan di dalam ayat Allah tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, dia akan dikasihi dan dikasih faham. Jadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik itu dikasih faham mengenai muamalah yang benar, sehingga dia tidak akan menjalankan perkara yang haram dalam muamalahnya, dalam perdagangannya jujur, dalam mata pencahariannya juga jujur, tidak pernah menipu, dalam segala urusannya senantiasa berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepahaman kepada dia mengenal akhlak yang baik, sehingga dia tidak akan bertindak akhlak yang buruk. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa setelah iman tidak ada amalan yang besar yang lebih berat timbangannya di sisi Allah melebihi akhlak yang baik. Orang yang mengira akhlak yang baik ini hanya sekedar tambahan saja, padahal tidak. Akhlak baik ini adalah suatu amalan yang penting. Bila akhlak kita buruk, maka amal ibadah kita akan menjadi buruk. Muamalah kita jadi rusak, seluruh amalan kita menjadi rusak. Para ulama mengatakan, orang yang akhlaknya buruk, dia susah untuk bertobat, karena setiap bertobat dia akan jatuh kepada keburukan-keburukan. Maka memperbaiki akhlak adalah suatu perkara yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan dipahamkan mengenai iman, mengenai amal, mengenai akhlak, tetapi juga Allah pahamkan kepada dia mengenai perjuangan. Karena perjuangan inilah untuk menjaga iman, untuk menjaga amal, untuk menjaga akhlak. Para sahabat radhiyallahu an, mereka adalah suatu contoh, hadirin, orang yang paling diberi kepahaman agama yang komplit oleh Allah. Kepahaman imannya, kepahaman amalnya, kepahaman akhlaknya, dan kepahaman perjuangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita mengatakan bahwa perkara iman itu adalah perkara yang sangat penting, maka seluruh orang-orang Islam yang pandai, yang bodoh akan bisa menerima perkara ini dengan cepat. Amal ini penting, kebanyakan manusia akan bisa menerima dengan cepat. Akhlak ini penting, maka sebagian orang juga bisa menerima dengan cepat. Tetapi ketika disampaikan kepada umat ini, hadirin, bahwa perjuangan ini adalah
perkara yang penting, yang wajib, yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, maka kebanyakan manusia susah untuk memahaminya. Padahal yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW siang dan malam telah mencurahkan pikirannya, mencurahkan kekuatan hatinya, mencurahkan kekuatan doanya, mencurahkan kekuatan hartanya, mencurahkan seluruh hidup untuk memperjuangkan agama Allah. Bagaimana umat ini selamat dari malapetaka dunia dan bahagia mulia di akhirat. Karena memang Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyayangi umat, maka tidak ada sedikit pun dari kehidupan Nabi kecuali menyayangi umat, untuk menyelamatkan umat, memikirkan umat, dan berdoa untuk umat. Siapa saja menjadi pengikutnya Rasulullah mesti harus berpikir mengenai umat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu ada syiar kehidupan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, tapi setan menipu kita supaya memikirkan diri sendiri, nafsi-nafsi. Jangan sampai kita itu kebaikan disebarkan tetapi cukup untuk diri kita sendiri. Ini tidak diajarkan Nabi. Jadi yang penting saya baik, orang lain tidak baik, tidak ada urusan. Tidak itu yang diajarkan Nabi. Ini dinamakan nafsi-nafsi. Maka Nabi katakan kita harus senantiasa mengajak orang yang sudah baik bertambah baik, yang belum baik untuk senantiasa mengajaknya bertambah baik. Padahal kalau itu memikirkan umat, itulah yang dipikirkan Nabi. Tidak untuk dirinya sendiri, tetapi senantiasa memikirkan umat. Hadirin yang muliakan Allah, maka kebaikan-kebaikan yang datang kepada umat yang pertama kali adalah untuk diri kita sendiri. Sebaliknya kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka kadang-kadang kebaikan kepada diri sendiri tidak datang, apalagi kepada umat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah setiap sholat, kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah kita semua jalan yang lurus. Kita minta hidayah untuk umat, maka ibadahnya untuk Islam ini adalah mengandung pikir umat juga. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami semuanya, keluarga kami semuanya, ahli kampung kami semuanya, dan umat untuk dijadikan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan yang lurus itu bagaimana? Kalau orang itu berjalan mengikuti para nabi. Jalan yang lurus itu bagaimana? Kalau kita mengikuti para rasul. Jalan yang lurus itu bagaimana? Kalau kita mengikuti cara hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lurus, jalannya lurus, ikuti baginda Nabi, ikuti cara ibadahnya Nabi. Jangan sampai kita sering mendengarkan tapi belum juga ada perubahan. Kecuali musafir, tiap hari Jumat juga diiklankan, jangan sampai ketinggalan imam untuk naik mimbar, karena kalian tidak akan mendapatkan pahala Jumat kecuali hanya satu, tidak divonis sebagai orang kafir. Itulah hadiah dari Allah, tapi fadilahnya Jumat untuk menghapus dosa 1 minggu dan 1 minggu sebelumnya dan sesudahnya kita tidak akan dapat. Setiap langkah dihitung 1 tahun ibadah, setiap langkah dihitung 1 hari puasa, itu kita tidak dapatkan. Untuk itu mari kita rubah supaya kita mendapatkan pahala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rubah cara untuk mengamalkan agama, yaitu mendatangi sholat Jumat. Jangan sampai
Adzan dikumandangkan, kita baru berangkat. Inilah orang yang tidak paham kalimat la ilaha illallah. Inilah orang yang tidak dikehendaki Allah untuk dijadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah singkat yang khatib sampaikan ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang lurus dalam mengamalkan agamanya Allah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wat tawassaw bil haqq wat tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.